Jadi aslinya dari Teluk Lamong, tapi membawahi tambah tahun lalu, 2 tahun lalu Nilam, ya lokasinya di Perak, 2.089.000, tapi kita achieve melewati target sebesar 2,187 juta. Yang menurun sekitar 8% dibanding tahun lalu. Kenapa? Karena beberapa faktor. Faktor utamanya kebijakan pemerintah yang mengurangi impor jagung, ya, dan beberapa komoditas masuk ke Indonesia untuk memanfaatkan atau untuk memperkuat produk Indonesia sendiri. Ya, ada beberapa kapal yang di-divert atau dipermusan dari Teluk Lamong. Jadi itu kenapa throughput kita turun, nggak tercapai 4,1. Ya. Throughput turun tapi performansi masih bagus. Di domestik kita lihat kenaikan dari domestiknya naik 3,28%, ya, didukung oleh produktivitas kinerja para tim operasional, ya, dengan BCH gross yang paling tinggi di SPTP Group dari Nilam, ya, 27 per jam. Nilam sungguh strong padahal cuma single lift. Terus PSH grossnya tertinggi juga Nilam untuk yang domestik, termasuk ET per BT, ya, effective time untuk kapal kerja di dalam terminal. Namun demikian terminal yang 2 lagi masih ada room of improvement, jadi ada peluang untuk perbaikan di tahun 2026. Ini langsung ada warna merah di atas, apa tuh Pak? Revenue loss apa? Ya, di bulan Juni kita kehilangan, kita udah perkirakan, Juni tahun lalu kita perkirakan kehilangan 78 miliar. Dari mana aja? Dari penyesuaian tarif yang diundur. Apakah mungkin tahun ini dapat? Dan juga beberapa kehilangan kesempatan, sehingga duit pendapatannya di tahun lalu berkurang, ya. 42 dari implementasi penyesuaian tarif, 35 juta dari market loss, ya, baik peti kemas maupun curah kering, ya. Itu atau TPS, tapi merupakan kontribusi seluruh warga Surabaya khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jadi rekan-rekan, sebagai gambaran umum, tadi sudah dijelaskan bahwasanya Subholding Pelindo Terminal Peti Kemas memiliki 7 anak perusahaan. Salah satunya adalah kami di TPS, di mana kami memberikan kontribusi layanan untuk peti kemas internasional 80% di Tanjung Perak. Nah, di tahun ini dan tahun depan kita bisa menjadi lebih baik. Rekan-rekan sekalian, kami juga perlu mengupdate informasi ke saya bahwasanya TPS sedang melakukan modernisasi dan revitalisasi aset strategis kita, di mana kita sejak dari tahun lalu kita punya program investasi multi-years untuk melakukan konversi elektrifikasi 22 unit LTG kami. LTG adalah ke Seaway, ke lapangan penumpukan. Jadi alatnya agak kecil-kecil. Kalau ke terminal Peti Kemas Surabaya atau Teluk Lamong, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kita melakukan modernisasi untuk mengkonversi dulu 22 unit LTG kita menggunakan support energi fosil, ya, diesel. Kita konversi menjadi elektrik supaya lebih efisien. Harapannya performansi juga akan lebih baik. Kita lihat Pelindo itu paling banyak bermetamorfosa, ya. Dari tahun 60 kita namanya adalah Badan Pelabuhan. Ada yang kenal Badan Pelabuhan? Tahun 83 kita namanya Perumpel. Ya, kalau banyak orang bilangnya Perumpel. Banyak ya, tahu semuanya ya, Perumpel itu berarti Perum Pelabuhan. Lalu di tahun 1 Desember tahun 92 itu berubah, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Dan di tahun 2021, tepatnya di 1 Oktober kemarin, semuanya digabung. Yang tadinya itu jadi kalau rekan-rekan semua lihat ya di sini, yang paling saya concern adalah di tahun 2019 itu kita lihat kotak kanan ya, itu posisi Pelindo itu sudah masuk dalam top 10 besar untuk global player untuk port operator. Ya. Jadi kalau kita lihat itu PSE itu yang paling nomor 1. Jadi rekan-rekan juga perlu kita ketahui bahwa ada 2 terminal operator
yang dia ini saat ini posisinya adalah benar-benar multi terminal operator seperti Pelindo. Jadi World itu atau Pelindo itu dia adalah terminal operator. Ya. Tapi kalau kita bicara kayak Miles itu dia juga terminal operator dan juga dia sebagai shipping company. Nah, untuk orang yang nyinyir Bapak ya, biarin aja Pak. Ada orang nyinyir amal kok dipamer, sedekah kok dipamer, santunan kok dipamer, yang tahu hati kita sendiri. Coba saya survei Bapak Ibu, yang di ruangan ini yang sudah pernah haji atau umroh? Ada? Alhamdulillah. Yang belum semoga segera, yang sudah semoga kembali ke sana lagi. Kalau jenengan ke sana pengen nggak foto backgroundnya Ka'bah, foto backgroundnya Masjid Nabawi? Nah, kembali ke niat kita atau taharus ini, karena maaf ini madrot juga. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita harus menceritakan. Terlepas tadi di foto ataupun di dokumentasi di video ini tidak akan dokumen. Bukan niatnya untuk pamer, tapi untuk dokumen. Nah, terus kemudian yang berikutnya tentang tumbuhkan inspirasi bersama dalam ketulusan. Ada ayat lagi mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan, yakni buka bersama. Apalagi dari santunan anak yatim. Ya, yang mana Nabi pernah dalam hadisnya anak